Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Di video singkat kali ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang fur ya. Fur apa yang biasa dipakai oleh peternak murai batu? Oke teman-teman, di video sebelumnya kan saya membahas tentang peternakan. Di situ saya katakan, apabila teman-teman pengen menekan biaya operasional kandang, maka teman-teman silakan menggunakan fur. Ya ini memang terlihat aneh, apa ya, mungkin ternak kok pakai fur gitu ya. Dulu saya juga seperti itu teman-teman. Saya sama seperti teman-teman yang nggak percaya. Namun akhirnya saya buktikan, toh akhirnya juga berhasil. Oke teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang peternakan itu kan jelas ya bahwa nutrisi yang penting. Ya. Untuk burung yang sudah berjodoh itu, untuk mendukung dia itu akhirnya berproduksi, yang jelas kan nutrisinya. Nutrisi yang lengkap dan berimbang. Dan nutrisi yang mereka harus dapatkan dan harus kita berikan kepada burung itu lebih banyak ketimbang burung yang kita pelihara dalam sangkar atau burung nunggal. Gitu ya. Jadi kita fokus pada nutrisinya. Karena itu yang akan mendukung untuk dia berproduksi. Oke teman-teman ya, fur apa saja di sini yang saya catat itu ada Evo, Hippo, Superpower, AMS. Dan mungkin masih banyak merek-merek di pasaran itu ya yang mengatakan bahwa fur ini bisa dijadikan pakan peternakan, gitu ya. Oke teman-teman, di sini yang saya catat itu tadi ya, seperti mana Evo, Hippo, Superpower, AMS ini. Yang saya benar-benar tahu ya, orang-orang itu menggunakan merek-merek ini ya. Jadi kalau saya ada satu merek kok belum dipakai, walaupun di merek itu bisa dipakai untuk peternakan, saya juga nggak akan katakan karena saya belum tahu betul ya. Saya belum tahu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Itu si Evo ya. Evo ini menurut saya bagus. Bagusnya seperti apa? Jadi saya tahu Evo itu kan sekitar 3 tahun yang lalu ya. Awal saya tahu Evo itu di tempatnya Mas Yanto awalnya. Nah, Mas Yanto itu kan peternak yang udah cukup lama, peternak murai batu ya. Dan dia sudah lama memakai Evo itu. Dia lancar gitu. Nah, terus di tempatnya Mandor Tomo ya, itu ada sekitar 50 kandang kalau nggak salah itu ya. Itu kan kandangnya kan tingkat 3 tuh teman-teman. Di situ juga menggunakan full Evo. Ingat ya, full Evo. Nah, terus di tempatnya Mas Ani yang kemarin ya teman-teman ya, saya ke sana itu juga menggunakan Evo. Sebenarnya masih banyak di sekitar sini juga peternak-peternak yang mungkin yang punya peternakan cuman 1 kandang, 2 kandang itu juga menggunakan Evo. Nah, teman-teman, saya yakin antara produk-produk lain ini tadi atau produk yang di pasar itu juga bagus gitu ya. Hanya saja di sini karena memang di sini tuh banyak yang menggunakan Evo dan saya juga mempelajari. Ya, jadi fur itu bukan hanya bisa dipakai. Saya yakin fur-fur yang beredar di pasaran yang mempunyai tingkat protein tinggi itu bisa untuk dijadikan pakan ternak. Tapi tinggal nanti itu bisa menjaga kestabilan berproduksi atau tidak. Nah, kalau saya lihat di Evo ini memang ya seperti mana Mas Ani kemarin kan yang mengatakan dia jelas dia pakai full Evo dan itu tadi produksinya juga bagus gitu ya. Terus tempatnya Mandor Tomo itu juga seperti itu. Tempatnya Mas Yanto itu juga seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang siklus produksi gitu ya. Ini kan burung kan siklusnya mabung itu kan setahun sekali ya. Biasanya di awal tahun ini ya, tahun pertama lah ya, burung itu berproduksi enak. Nah, terus setelah dia mabung terus nanti ada masalah. Burung itu akhirnya tidak mau berproduksi. Itu ya. Bisa dikatakan stabil apabila sudah melewati masa mabung ini. Seperti mana tempatnya Mas Ani, dia udah mabung 2 kali. Ya, setelah mabung dia langsung berproduksi lagi menggunakan pakan itu, berarti ya pakan itu bisa mendukung kestabilan untuk berproduksi. Nah, kalau aku lihat di Evo ini dipakai oleh teman-teman yang ada di sini, ternyata Evo ini bisa menjaga kestabilan berproduksi. Gitulah teman-teman ya. Teman-teman, awalnya
awalnya orang-orang itu menggunakan fur itu dasarnya apa sih? Awalnya apa? Ya. Awalnya dulu itu kan momok seorang peternak adalah burungnya tidak mau berproduksi lagi setelah mabung. Rata-rata itu seperti itu. Nah, apa sih penyebab dia tidak mau berproduksi lagi setelah mabung ini tadi? Padahal juga burung itu juga ada birahi, ya. Ada yang sulit birahi, ada yang juga birahi. Ada yang berjodoh, tapi kok nggak kunjung produksi lagi gitu loh ya. Nah ini kenapa? Nah momoknya itu adalah berlemak. Jadi indukan itu berlemak. Kalau indukan betina yang berlemak, dia pasti tidak bertelur. Nah kalau indukan jantan yang berlemak, biasanya dia tidak bisa ngawin. Itu masalahnya. Awal masalah itu di situ ya, sehingga orang-orang itu lari ke fur ya. Nah cuman plusnya lagi di fur itu tadi, selain alasan mereka itu juga untuk alasan menekan biaya produksi. Itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk menggunakan fur itu tetap ya juga diberikan EF, tapi jumlahnya sedikit. Ya kecuali waktu dia ngelola anakan, itu beda lagi ya. Jadi kalau waktu penjodohan, waktu dia kawin sampai dia itu bertelur, mengeram itu ya, itu jumlahnya nggak sebanyak sewaktu dia ngeloloh ya. Nah, umumnya orang-orang itu pagi itu diberikan jangkrik 5-10. Nanti sorenya itu diberikan jangkrik 5-10. Cuman itu aja. Jadi ya seperti mana kita rawat burung harian itu loh teman-teman. Ya, atau diberikan kroto kalau memang waktunya dia itu setelah kita panen, biar dia naik cepat birahinya, kita berikan kroto itu 1 sendok untuk paginya. Nah nanti sorenya baru diberikan jangkrik. Nah kalau waktu dia itu melolok anakan, kita berikan kroto itu memang agak banyak ya. Dan memberikan krotonya itu kapan waktu ya, momennya kita memberikan kroto banyak ini tadi, yaitu 2 hari menjelang dia mentas. Nah kita hitung, teman-teman harus hitung tuh waktunya ya. Jadi nanti teman-teman hitung 2 hari sebelum telur itu menetas, teman-teman sudah berikan kroto yang agak banyak nih. Supaya apa? Indukan itu merasa bahwa dia nyaman. Oh ini persediaan pakannya ada, jadi anak saya itu aman. Jangan sampai telat. Kalau telat tuh biasanya dibuang anakannya. Betul ya? Itu kan ada yang menanyakan, Mas Anda kalau pakai fur bagaimana melola anakannya? Ya itu tadi ya. Jadi 2 hari sebelum telur itu menetas, maka kroto itu sudah diberikan. Tuh teman-teman ya. Oke teman-teman ya, video ini untuk jawaban teman-teman yang menanyakan fur apa yang biasa dipakai oleh peternak murai batu. Ingat itu tadi teman-teman, banyak merek yang mengatakan bahwa bisa untuk peternakan, dan saya yakin merek-merek fur yang mempunyai protein tinggi itu bisa dipakai untuk peternakan ya, untuk breeding itu bisa kalau dia proteinnya tinggi. Hanya saja bisa menjaga kestabilan tidak nantinya, itu loh ya. Nah selama ini yang saya lihat, yang saya tahu, memang boleh saya acungkan jempol lah untuk produk dari Evo. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.